Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita keuangan negara yang masih berbasis daring atau dalam jaringan. Dan di pertemuan kali ini meskipun secara online, tidak secara langsung, kita akan mencoba membahas tentang model dari GDP atau Gross Domestic Product ya. Atau kalau di Indonesia itu disebut sebagai VDB, produk domestik bruto ya, yakni catatan tentang kekayaan nasional yang diukur oleh produksi barang dan jasa dalam setahun, baik dilihat dari sisi pendapatan maupun penawaran. Nah, di pembahasan sebelumnya sudah saya bahas sekilas tentang GDP ini, tentang bagaimana cara pengukurannya, kemudian juga apakah akan berdampak kepada resesi ekonomi kita dan lain sebagainya ya. Nah, di sini memang semuanya berubah. Para pengamat ekonomi itu tidak bisa atau mungkin ada gejala yang unpredictable ya, karena coronavirus ini. Lahirnya coronavirus ini tidak membuat kita tidak memprediksi apa yang terjadi ke depan. Salah satunya adalah keuangan negara kita atau dampak kepada ekonomi kita. Nah, di sini kita akan mencoba membahas apakah GDP ini adalah sebuah indikator yang bisa menjadi ukuran maju mundurnya sebuah ekonomi dalam negara, atau GDP ini tidak tidak seluruhnya mencerminkan tentang kemakmuran negaranya. Misalkan kalau GDP tinggi, otomatis kemakmuran negara juga tinggi. Nah, itu yang kita coba bedah di pembahasan kali ini. Karena kalau kita baca-baca jurnal atau mungkin buku-buku, ternyata banyak sekali para akademisi maupun pengamat ekonomi yang mengkritik tentang GDP ini, karena ketika GDP tinggi itu tidak otomatis mencerminkan tingkat kesejahteraan sebuah bangsa. Apalagi kalau kesejahteraan itu diukur dari penduduk orang per orang secara rata-rata ya. Nah, kalau kita mengacu di sepanjang tahun 2012 dulu, kita mencatat prestasi pembangunan itu ekonomi luar biasa di Indonesia ya, karena kita punya tingkat pertumbuhan ekonomi yakni lebih dari 6%. Nah, sekarang kita mentok di 5%. Apalagi ditambah dengan dampak dari coronavirus ini yang unpredictable, sehingga banyak juga pengamat-pengamat yang mengatakan Indonesia akan mengalami resesi ekonomi, bahkan akan mengacu pada depresi ekonomi ya. Nah, sekarang kita bahas tentang model ini, apa dampak pengaruhnya ya. Apakah GDP yang tinggi itu bisa bisa mencerminkan juga tingkat kemakmuran sebuah negara atau tidak. Kalau boleh kita bagi, sebenarnya GDP itu terbagi menjadi 3 buah model. Yang pertama disebut sebagai GDP oriented ya. Yang kedua disebut sebagai GDP yang hanya dijadikan sebagai indikator, dan yang ketiga adalah heterodox model. Kita bahas secara pelan-pelan tentang ketiga model ini. Yang pertama, GDP oriented ini adalah sebuah negara yang secara overall mengukur kemajuan negaranya yang utama melalui struktur GDP atau VDB ya. Misalkan contohnya kita lihat data jumlah PDB tertinggi itu misalkan di Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara superpower dengan tingkat pertumbuhan GDP yang tertinggi ya di dunia, dengan jumlah penduduk yang sekitar 350 juta jiwa. Maka Amerika Serikat merupakan kekuatan ekonomi yang luar biasa dengan kekuatan iptek yang juga luar biasa. Dengan sistem model GDP oriented ini, Amerika Serikat telah menjadi negara adikuasa baik secara ekonomi, politik maupun militer. Nah, ini merupakan gambaran negara dengan GDP oriented itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Namun demikian ya, di Amerika Serikat itu kemiskinan masyarakat Amerika juga termasuk tinggi untuk ukuran negara maju.
yakni kalau kita baca di buku yang berjudul Ekonomi Politik karangan Profesor Dr. Didin Damanhuri. Di sini beliau menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan di negara Indonesia itu 18% menurut catatan statistik mereka. Artinya GDP yang tinggi ternyata juga tingkat kemiskinan juga tinggi di negara tersebut ya. Dengan homeless sekitar 12% serta gelandangan kira-kira 2 juta jiwa dalam keadaan tidak punya rumah. Nah, itu di sini kita bisa melihat sebuah contoh dalam sebuah buku bahwa tingkat pertumbuhan GDP itu terkadang tidak mencerminkan keadaan masyarakatnya. Bahkan negara superpower saja seperti Amerika Serikat dengan tingkat GDP tertinggi di dunia, di sana juga tingkat kemiskinan juga tinggi. Nah, yang kedua adalah modal negara di mana GDP itu hanya sebagai indikator. Dengan peranan negara, koperasi, serikat buruh, civil society yang sama besarnya. Demikian juga dengan sistem jaminan sosial serta pajak progresif ya, yang semua itu pada gilirannya menciptakan peran yang balance atau seimbang. Nah, di mana di tengah peran kekuatan modal yang besar terdapat peranan negara yang efisien, tetapi juga menjamin kesejahteraan masyarakat bawah. Nah, hal inilah yang disebut dengan perspektif model GDP hanya sebagai indikator, yakni memang tetap memakai GDP, akan tetapi hanya untuk melihat sebagai salah satu indikator kemajuan yang diorientasikan untuk mencapai keadilan sosial masyarakat mereka. Misalkan kalau kita mengacu kepada data seperti di negara Eropa ya. Di negara Eropa itu GDP per kapitanya sangat tinggi juga, yakni berkisar antara 20.000 US dollar hingga 70.000 US dollar. Tetapi dengan tingkat kemerataan yang tinggi pula, yaitu 40% penduduk termiskinnya memperoleh lebih dari 21%. Nah, hal itu khususnya dicapai oleh negara-negara Skandinavia ya, dan secara umum dicapai oleh negara-negara Eropa Barat. Meskipun mereka sedang menghadapi krisis yang salah satu penyebabnya karena penggunaan dana fiskal untuk jaminan sosial yang juga terlalu tinggi. Yang ketiga disebut sebagai heterodox model. Mengapa disebut heterodox? Karena model ini secara demokrasi politik bukan mengelola konflik, bukan conflictual scenario of democracy, akan tetapi lebih condong kepada konsensus skenario of demokrasi. Jadi secara politik pun masih feodalistik ya, karena besarnya peran konglomerasi yang sangat besar, tetapi industrinya hanya membuat core teknologi ya. Misalkan di negara kita, negara Indonesia ini bisalah dikatakan mengadopsi sistem demokrasi politik yang sangat bebas. Namun kalau kita coba berpendapat bahwa Indonesia ini relatif menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada negara-negara maju. Memang kita ada pemilu dengan sistem kedaulatan berada di tangan rakyat atau one man one vote ya. Tetapi sesungguhnya demokrasi menempatkan stakeholder global dalam proses pengumpulan keputusan ya. Kalau saya coba baca, kalau ini ada hasil riset dari Profesor Didin Damanhuri ya, beliau bahkan menemukan dalam hasil riset beliau itu, hasil penelitian beliau di tahun 2012 dulu, ada sekitar 112 undang-undang yang bias terhadap kepentingan asing. Jadi memang meskipun kita one man one vote, tetapi dalam pengambilan keputusan sampai ke ranah undang-undang itu sangat tidak independen. Bahkan yang lumayan viral itu kan sekarang kita berbicara omnibus law yang dihubungkan dengan coronavirus. Jadi meskipun kita sedang menghadapi coronavirus yang luar biasa, tapi pembahasan omnibus law itu tetap jalan juga. Nah, ini merupakan sebuah hal yang bisa kita kaji bahwa sebenarnya
ukuran kita sudah masuk ke ranah heterodox model ya. Kalau kita mengkaji model ini sebenarnya, kalau pembahasan GDP ya tidak ada yang salah sebenarnya. Kalau kita bicara pertumbuhan GDP itu sama dengan kemakmuran juga. Akan tetapi bisalah kita mengelola akal pikir kita untuk mengkritisi bahwa tidak selamanya GDP yang tinggi itu akan berpengaruh terhadap tingkat kemakmuran di masyarakat. Kenapa? Karena kalau kita berbicara atau mungkin berpikiran bahwa GDP oriented, artinya GDP yang tinggi itu adalah mencerminkan negara yang maju juga, maka sensitivitas pertumbuhan itu bukan lagi pada sektor real, namun kepada sektor finansial ya. Nah, jadi ini juga menjadi hal yang perlu kita perlu kita renungkan, karena bisa jadi GDP yang tinggi itu tidak mencerminkan dari kemakmuran masyarakatnya. Oke, kembali kepada tadi ya. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 yang berbunyi perekonomian disusun. Nah, artinya ada peran negara di dalamnya ya. Jadi kita tidak menganut ideologi minimum state ya. Negara harus berperan dalam menyusun ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan. Nah, intinya karena kita berbasis konstitusi ya, maka ada semacam lembaga berwujud judicial review atau semacam pengkritisian undang-undang. Jikalau ada undang-undang yang disusun itu tidak mementingkan ekonomi nasionalis, namun kepada pro asing, maka mau tidak mau untuk kemakmuran negara kita itu harus direvisi atau diganti supaya kembali kepada konstitusi kita. Nah, intinya nanti kembali kepada tingkat kemakmuran kita. Namun di sini sebagai kepala negara kan ada yang namanya RPJP atau mungkin rencana pembangunan jangka panjang, RPJM, rencana pembangunan jangka menengah, ada RAPETA ya, rencana pembangunan tahunan. Itulah yang ditransformasikan kepada APBN, kemudian APBD kita. Dan kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, kemudian mencoba melihat konsistensi atau konsekuensi dari jalannya APBD ataupun APBN yang telah diterapkan tersebut ya. Baik, semoga bermanfaat untuk perkuliahan daring hari ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.